Sahabat Nabi aja kaya. Dan Islam itu harus kaya. Sahabatku, tidak demikian. Kamu menjadi tidak taat ketika kaya agar tunduk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Kamu berputus asa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kesusahan. Apabila musibah menimpa diri kamu, kamu marah tanpa sabar, juga enggan menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kamu kikir terhadap fakir miskin, tidak menyukai orang rendahan, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di literasi Sufi di Habibi Fitness Channel. Mari kita lanjut tentang mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang sangat amat luar biasa, yang semoga kita bisa mendapat hikmah daripada kisah-kisah tersebut. Syekh Abdullah Haris bin Asad Muhasibi rahmatullah alaih suatu ketika mengingatkan para ulama yang cenderung kepada dunia. Ia berkata, mereka secara bodoh berpikir bahwa sebagaimana sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu memiliki kekayaan, lalu mereka membenarkan dirinya untuk menimbun harta. Padahal dengan perbuatan seperti itu, secara tidak sadar mereka telah terjebak dalam tipu daya syaitan. Aku katakan, terkutuklah kamu bodoh. Syaitan telah membawamu kepada pola pikir yang salah, yang membisikkan bahwa seperti halnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang memiliki banyak harta, maka kamu pun dapat menimbun harta. Syaitan menyarankan untuk beralasan demikian sebagai pembelaan agar ia dapat membinasakanmu. Sungguh merupakan tuduhan yang amat besar bahwa para sahabat telah menyimpan harta dengan cara demikian untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan duniawi sesaat saja. Itu sama saja dengan memfitnah dan mengumpat para tokoh termasyhur itu sesuatu perbuatan yang tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'. Dengan mengatakan bahwa menumpukan harta yang sah adalah lebih baik daripada tidak demikian. Secara tidak langsung menyatakan bahwa kamu mengetahui lebih baik daripada Rasulullah SAW yang tidak menyetujui penyimpanan uang. Itu berarti juga bahwa kamu tidak mempercayai bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi selamat yang paling baik bagi umatnya. Sedangkan beliau SAW melarang menumpukan harta. Demi Allah yang memiliki surga, kamu mengatakan dusta kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa menumpukan harta yang sah adalah lebih baik. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah pemberi selamat yang baik bagi umatnya, penuh belas kasih kepada mereka dan sangat menyayangi mereka. Kamu pandir. Tidakkah kamu ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in akan tertahan memasuki surga, sementara orang-orang miskin muhajirin telah diperintahkan memasuki surga terlebih dahulu karena penghabisan atas hartanya, walaupun beliau memiliki berbagai keutamaan, kesolehan, kemurahannya kepada umat, kedermawanannya dalam menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, persahabatannya dengan Rasulullah SAW, dan beliau termasuk salah satu di antara 10 orang yang beruntung yang telah dijanjikan memasuki surga. Lalu di manakah kalian? Lalu di manakah kita yang cenderung kepada tipuan dunia ini, sedang asik mengejar dunia? Aku heran terhadap orang-orang yang memakan harta terlarang dan meragukan, memakan barang-barang buangan dan kotoran dengan menuruti hawa nafsu dan gairahnya, mencintai daya tarik dunia, membanggakan hartanya, namun ia membandingkannya dengan keadaan Abdurrahman radhiyallahu an bin Auf untuk membenarkan nafsunya dalam mencintai dunia. Masya Allah. Allamah Muhasibi rahmatullah alaih setelah menceritakan beberapa kejadian-kejadian terbaik dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ia berkata, para sahabat mencintai kerendahan hati,
Mereka tidak pernah takut miskin. Mereka berkeyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki dan pemelihara mereka. Mereka bersabar dalam kesusahan, menerima dengan gembira ujian-ujian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendudukkan diri dengan bersyukur kepada Allah ketika dalam keadaan makmur dan bersabar dalam keadaan kemiskinan, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesenangan, rendah hati dalam bertingkah laku kepada orang lain. Apabila mereka diuji dengan penderitaan atau kemiskinan, mereka menyambutnya dengan tersenyum, menganggapnya sebagai cara hidup orang-orang yang benar. Sekarang kamu sebaliknya bersumpah dan mengatakan kepadaku, apakah kamu seperti mereka dalam segala hal? Kamu tidak menyerupai mereka sedikit pun. Cara hidup kamu sangat berbeda dengan mereka. Kamu menjadi tidak taat ketika kaya agar tunduk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Kamu berputus asa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kesusahan. Apabila musibah menimpa diri kamu, kamu marah tanpa sabar, juga enggan menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kamu kikir terhadap fakir miskin, tidak menyukai orang rendahan, sederhana. Kamu menimbun kekayaan agar kamu dapat hidup mewah di dunia, memperuntukkan hati dalam kesenangan, memenuhi hawa nafsumu dan bersenang-senang dalam keindahan dan perhiasannya. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum justru menghindari hal-hal yang terlarang, haram dan dosa-dosa besar, kabair. Mereka memikirkan penyelewengan kecil dari kebaikan lebih sedih daripada kamu memandang perbuatanmu yang paling tidak sah dan sangat amat buruk. Aku berharap kekayaan kau yang kau hasilkan dengan cara paling sah itu lebih bersih daripada harta yang dianggap oleh para sahabat sebagai meragukan kehalalannya yang dicurigai. Dan kamu merasa takut kepada akibat jahat dari dosa-dosamu, sebagaimana mereka takut jika perbuatan-perbuatan baik mereka tidak diterima. Aku berharap puasamu sebagaimana hari-hari biasa ketika mereka tidak berpuasa. Aku mengharapkanmu terjaga pada malam hari agar keberkahanmu sama dengan malam-malam yang mereka lalui dalam tidur. Menurutku, semua kebaikan dalam hidupmu hanya menyamai satu kebaikan mereka. Jika kamu merasa puas dengan sesuatu di dunia ini yang sekedar cukup menyelesaikan perjalanan seorang musafir adalah jauh lebih baik bagi kamu seandainya kamu dapat memperhatikan keadaan orang-orang di dunia ini yang menyedihkan dan dapat membayangkan bagaimana keadaan mereka ketika ditahan untuk perhitungan pada hari hisab. Jika kamu benar-benar memperhatikannya, maka kamu akan dapat memasuki surga bersama Rasulullah SAW sebelum orang lain. Kamu tidak akan tertahan untuk perhitungan yang panjang pada hari itu, ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang miskin dari umatku akan memasuki surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya, dalam kitab Raud. Para rekan-rekanku semua, ini telah terjadi dalam kehidupan kita yang nyata, bahwasanya para ahli-ahli agama, para pemuka-pemuka agama, mereka bukan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan, kedekatan kepada Allah, melainkan sangat amat terlihat mereka saling unggul dalam mengumpulkan harta benda, bermewah-mewah, rumah yang luar biasa bagaikan istana, sedang ia sendiri menyatakan bahwa saya pengikut Rasulullah SAW, sedang Rasulullah SAW tidak berbuat hal yang demikian. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan sangat amat benci seseorang yang menimbun-nimbun hartanya, seakan-akan tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki, yang memberikan rizki kepada hambanya tidak terbatas, tidak terhitung waktunya kapan. Malah ketakutan
terhadap hari kedepannya, masa depannya, dia kumpulkan hartanya seakan-akan ia bisa hidup selamanya. Dan ini terjadi pada pemuka-pemuka agama kita, sehingga diri kita sebagai orang awam pun ikut daripada cara pemuka-pemuka agama yang mengklaim bahwasanya mereka memiliki kekayaan yang amat luar biasa ini ikut cara sebagaimana seorang sahabat pun, sahabat Nabi yang kaya raya, yaitu Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka pezolim mengatakan seperti ini, loh, sahabat Nabi aja kaya dan Islam itu harus kaya. Sahabatku, tidak demikian. Islam itu tidak harus kaya, tetapi Islam itu harus tawadu, harus rendah hati. Boleh kalian kaya, boleh kalian timbulkan daripada harta kalian, asalkan dengan syarat bagikan harta kalian lebih besar daripada apa yang kalian konsumsi, dan kalian akan menerima konsekuensi yang amat luar biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang sebagaimana kalian sebut-sebut sebagai panutan kalian ketika kalian merasa kaya, pun masuk surga yang telat 500.000 tahun sesudah para muhajirin masuk surga. Ini konsekuensinya. Maka hiduplah kita sebagaimana hal yang biasa saja. Kita mendapatkan rizki, bersyukurlah kita bahwa itu adalah rizki pemberian dari Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, bersabarlah. Bahkan kita bersyukur bahwa ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada diri kita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti akan kita mendapatkan hikmah daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, baik maupun buruknya. Wallahu a'lam.